Yang kedua ketemu ya karena yang kedua memang untuk janjian yang untuk closingnya gitu. Seperti itu aja. Ya, itu tips untuk mengenai ketemu di rumah. Minta komisi balik. Nah ini saya dulu masih ingat sekali tekniknya Johnny Johnson untuk mengatasi komisi minta balik. Ya Bu ya. Caranya apa? Aku jeli loh. Nah, yang pertama Ko Joni selalu bawa kartu nama ada foto anaknya. Saya masih ingat. Kenapa? Dia tunjukin kartu nama anaknya. Ya, bahwa ini fungsinya bersama Bu. Teman-teman kalau saya sederhana sih, ya tergantung tipe nasabah. Teman-teman biasakan mulut ini jangan selalu diartikan harafiah gitu. Banyak orang kadang ngomong asal jeplak, belum tentu beneran. Tapi kalau asal jeplaknya ada respon yang salah, ya bisa beneran lorati gitu, nggak jadi closing. Orang mau minta komisi balik, terkadang belum tentu beneran. Ya tadi siapa yang tanya? Cliff. Nah, masa papa mau minta komisi balik? Cliff? Wah kebangetan banget papa yang nanti ditelepon sama Bu Rina ya. Sungguh ngawur gitu. Ya. Nah teman-teman kalau cara saya ya saya selalu cerita bahwa kita di Prudential ini nggak ada gaji. Kita di Prudential murni terima komisi. Nah saya akan ngomong bahwa saya kalau di Prudential hari ini setiap ada orang closing saya kasih komisi balik. Saya nggak dapat income di sini dan saya nggak akan stay di sini. Kalau saya nggak stay di sini berarti nggak ada servis buku, benar nggak? Tujuan saya di Prudential saya mau servis nasabah. Kalau saya mau servis orang saya harus dapat cuan, benar nggak? Karena saya harus kasih kuetan ke nasabah saya. Saya mesti beli baju baru, beli celana baru. Bayangin kalau saya kumus-kumus gue ketemu dulu, mau nggak ikut saya? Mungkin nggak akan mau, benar nggak? Dan sejujurnya loh, mau dihitung beneran, nggak ngerti kok. Coba dihitung. Yang mau minta komisi balik misalkan komisi berapa? Coba dihitung, nggak gede nggak? Tinggal Anda ngerti cara ngitungnya berapa? 100 juta per tahun. Nah, 100 juta per tahun, ya. Saya komisi 2 tahun 30%. Saya terima 60 juta. Betul kan? Di PGB itu untuk 20 tahun. 60 juta dibagi 20 tahun berapa hasilnya? Berapa? 3 juta per tahun. Betul? Berarti sebulan saya terima 250 ribu. Tuh, saya punya komisi dari Koko 250 ribu sebulan. Koko minta balik apa sih? Mosok tega kok. Betul nggak? Ini udah gede banget loh, 100 juta. Bayangin kalau nggak 100 juta. Kalau ini 10 juta berarti ketemunya berapa nih? 25 ribu. Kok komisiku sebulan 25 ribu loh. Kira-kira mau dibagi nanti loh sih. Bener nggak? Nah mungkin anak tambahin kan anak punya anak. Kok aku anakku dual loh. Ya, satu SD, satu SMA. Dari 25 ribu ini. Mungkin dia ngomong, wah lu kaya ini loh dari Indonesia. Sekali lagi itu cuma harafiah. Jangan terima harafiah, itu orang jempol aja. Kita akan ngomong, kok saya hari ini bisa kaya bukan karena nasabah usik kok, karena saya ngembangin tim. Padahal izin mundur, nggak mau ngomong. Bukan gitu loh jawabannya kan. Jadi Anda kaya karena Anda ngembangin tim kan, bukan karena jualan gitu. Betul nggak? Ya. Nah kemudian lagi apa? Masalah rohani. Teman-teman kalau masalah rohani, menurut saya udah gak ada solusi. Anda kalau pun jawab pasti terjadi debat. Saran saya tetap relation. Nah ini penting ya. Teman-teman, tadi saya barusan ngajarin agent saya. Teman-teman perhatiin ya. Closing itu hanya bicara tentang dua hal. Satu, activity rutin. Dua, follow up rutin. Nah, follow up ini bukan follow up yang janjian. Kalau follow up janjian kan jelas. Oke ya, Kamis jam 7. Ini follow up janjian berarti belum tuntas yang kemarin proses. Yang saya maksud itu gini loh. Udah keluar proposal, udah dijelasin, ternyata nggak closing. Paham ya? Ini menurut saya sih ya, menurut saya pribadi. Kalau Anda udah keluarin proposal dan nggak closing, ini kalau direndam ke belakang, udah banyak yang salah. Kalau dari awal udah bener, nggak bakalan muncul proposal tapi nggak closing. Nangkep ya Mas? Kalau orang sampai mau kasih Anda nama lengkap, tanggal lahir, kerjaan, terus coba bikinin CCP 2 juta atau coba bikinin 1 juta, terus dia kasih juga nama anaknya, 5 lagi anaknya, istrinya disebutin semua, sampai Anda bikin 7 proposal, ya dia suami istri anaknya 5, 7, dan memang nggak niat beli. Kira-kira ada nggak sih orang kayak gini? Kan orang gila kayak gitu, betul ya? So kalau ada orang sebenarnya udah kasih, harusnya Anda bisa closing. Pak, tapi kenyataannya saya sering nggak closing. Nah, coba saya tanya, kejadiannya pasti beda hari kan?
pasti beda hari. Maksud saya adalah orang beli keputusannya karena mood, bukan karena logik. Logik orang tahu lah, mati dapat duit, sakit dibantu, tahu logiknya. Tapi keputusan beli hanya karena emosi, karena moodnya. Dan mood setiap orang bisa berubah. Paham ya? Kalau Anda beda waktu, beda hari. Hari ini ngomong sama Anda tertarik, besok bisa beda loh. Ini berarti efeknya dari yang kelihatannya positif, endingnya negatif. So bisa juga terjadi kebalik. Hari ini Anda ngalami negatif, jangan putus asa. Anda bisa berharap ini bisa berubah ke positif. Dari mana ceritanya? Teman-teman, orang ini hidup macam-macam. Kadangkala ditelepon teman, diceritain ada teman kena jantung, kena stroke, habis banyak tabrakan, salah urat dan lain-lain, dia bisa berubah. Mungkin habis maisong dia biasa, dengar dia jadi berubah. Benar nggak? Mungkin dia habis diajak jenguk di rumah sakit, dia bisa berubah. Dan kita kan nggak tahu gitu loh. Itu faktor X yang bisa terjadi di siapapun dan di kapanpun. Oleh sebab itu jangan pernah Anda tidak rajin untuk follow up. Anda harus tetap rajin follow up orang. Ya. Dan cara follow up yang udah terlanjur Anda gagal, Anda udah mulai proposal dan gagal. Cara follow up-nya simple. Anda nggak perlu memulai prudential. Asal Anda muncul aja. Dia lihat Anda udah ingat prudential, percaya saya. Dan jangan pernah memulai prudential. Kenapa? Kalau Anda udah follow up di kondisi udah salah ya, proposal udah keluar tapi nggak closing, Anda follow up dan Anda memulai ngomong prudential, Anda akan jadi orang yang tidak menyenangkan. Dan lain kali Anda muncul, dia pasti akan berusaha sembunyi dari Anda. Tapi kalau Anda muncul dan nggak memulai prudential, dan 20 menit ke depan juga tetap nggak bahas prudential, dan Anda pulang, lain kali muncul lagi, dia pasti berubah. Gitu ya. Loh terus ngapain kok? Loh ya selama kamu merasa case ini worth it, pas Anda jadwal lagi ada yang nganggur, ya mampir wis. Dilihat aja 20-30 menit. Bahkan kalau mau keren lagi, bisa aja Anda bersandiwara. Ya, waktu mau masuk Anda ngomong ke leader Anda. 15 menit lagi aku teleponan. Bisa tahu kan kira-kira? Ya udah begitu masuk ke sana, 15 menit telepon bunyi, yang sana jangan nutup loh ya. Kalau nutup Anda pura-pura ngomong terus muni mana kan lucu. Ya, jadi janjinya jangan konyol loh ya. Sana suruh telepon tapi jangan tutup. Anda ngoceh-ngoceh sendiri seakan-akan lawan bicara Anda sedang di rumah sakit. Siapa? Kan ini sebenarnya yang saya ajarkan ini sama dengan kejadiannya tidak sengajanya Bu Sumi. Benar nggak? Bu Sumi bukan mendesain loh, beneran loh. Kebetulan dia angkat telepon, ya kan? Ada kasus di rumah sakit dan Pak di depan rumahnya dengar, akhirnya kan terjadi closing. Itu memang bisa dilakuin gitu loh. Jadi sekali lagi kegagalan Anda tidak bisa closing, Anda harus tetap rajin follow up. Berharaplah ada faktor X yang keluar dan Anda muncul di saat itu. Ya kemarin habis besuk, kemarin habis mesok, dan besok Anda pas giliran follow up, Anda bisa dapat seperti itu. Ya, jadi sekarang balik. Itu kan dari negatif ke positif. Nah sekarang kita menghindari dari positif, jangan pindah ke negatif. Ya tadi itu, kalau mau ngomong sekalian sampai selesai, jangan buyar. Apalagi udah dapat data proposal, ketemunya seminggu lagi ya. Wah bayangin, ada waktu 1 minggu. Itu bahaya. Nah kalau belum bisa bikin proposal, cepat belajar. Karena kalau zaman saya agent, proposal perlu di training. Kenapa? Karena ridernya banyak, kita biasa jualan semua. Hari ini kan gampang banget ya, tinggal UP 20 juta, Anda mau jual apa gitu loh. Ya kan tinggal dicocokin kan, asal nilai rupiahnya kayak apa kan gitu aja, simple. Ya. Oke, kemudian apalagi agentnya saudara sendiri. Teman-teman, kan tadi saya bilang orang closing sebenarnya karena kedekatan. Belum tentu saudara itu dia deket dan dia beli. Ya contoh nggak usah jauh-jauh. Saya punya 2 kakak kandung. Sampai hari ini bukan nasabah saya. Tapi yang saya tahu beberapa orang deketin kakak saya, dia langsung bilang, tahu di sana nggak? Itu adik saya. Loh kan belum tentu beli di saya, benar nggak? Kalaupun dia beli saya, ini konfirmasi nggak ada yang beli di saya. Paham mas saya? Pernah suatu hari juga ada orang ngomong gini, Pipi kamu punya nasabah ya di toko toko bangunan di Gresik lah pokoknya. Hah? Saya nggak pernah punya nasabah di luar kota. Tapi orang itu bisa punya kartu nama saya. Ya biasa kan orang kelihatan orang ya wis dikai polisi buat musir tikus, bener kan? Ya tikusnya siapa? Ya agent prudential kan? Ini saya udah ikut di sini, padahal nggak ikut. So teman-teman maksud saya gini, walaupun dia nyebut omongan ini, udah anggap aja nggak dengar. Lakukan apa yang Anda harus lakuin. Anda mau prospek aja. Bisa aja dia terkesima dengan kita, betul kan? Tapi kalaupun beneran masih ada jawaban yang kedua, kok lebih bagus punya agent 2, bener nggak? Kalau satu agent bermasalah, misalkan lagi luar negeri, kayak lagi sakit, kok butuh bantuan, kan aku bisa bantu, bener nggak?
Ya kan? Nah itu bisa, selalu ada jawaban lah ya. Yang terakhir apa? Nggak, aku nggak ada duit ya, tadi udah dijawab ya, kuncinya ada di kita. Nah teman-teman, saya mau ngajari ada satu teknik jualan. Mungkin semoga bisa bantu Anda bisa dapat cepat bigis ya. Jadi ini berhubungan dengan distribusi warisan ya. Kalau Anda mau bigis, paling gampang jualan ini paling gampang. Nah tadi kan saya bilang nomor satu kan harus ada edukasi, kemudian muncul masalah gitu kan. Nah Anda harus edukasi dulu dong, warisan itu seperti apa gitu ya. Ya saya nggak perlu jelasin, Anda ngerti. Intinya kan warisan ini harus dibagi rata. Kalau yang muslim lebih rumit lagi kan, ada 3, hukum adat, hukum perdata, sama hukum Islam. Tapi kalau bukan muslim, ya hukum perdatanya harus bagi rata. Yang problem misalkan ada sebuah rumah, anaknya 4, kan 4 harus setuju semua di harga yang sama mau jual. Satu nggak setuju, udah pasti masalah, nggak kejual-kejual. Mau jual pun pasti harganya di bawah harga market. Mau jual harga market pasti nggak laku-laku. Udah mau di bawah market, itu pun mesti minta bantuan marketing, potong lagi fee marketing. Udah tanda notaris, kena lagi pajak penjual. Akhirnya kan kepotong-kepotong, betul ya? Nah problem belum selesai di sini. Kalau ternyata pas mau deal, ternyata salah satu anak meninggal dunia. Ternyata salah satu anak yang meninggal dunia ini anaknya ada 5. Berarti kan harus dibagi lagi ke orang 5, bener kan? Lebih rumit lagi nggak selesai gitu. Nah mungkin Anda bisa pakai cara saya ya. Saya ada satu cerita true story dengan saya mesti ngomong true story, kenapa? Karena ada yang dongeng ya kan. Nah kalau Anda lewat ke Mulyosari teman-teman, belok ke kiri pom bensin yang arah ke Darmajaya Mas ya, itu setelah Anda belok sana, kalau mau masuk Darmajaya Mas kan belok kiri, maju dikit sebelah kanan Anda lihat ada satu rumah warnanya cat hijau ya. Saya bolak-balik lewat sana dari dulu ya. Saya masih ingat banget dulu rumah ini kegembok, nggak ada apa-apa ya. Pelan-pelan mulai muncul satu gerobak jualan nasi-nasi yang kecil-kecil, mungkin buat tukang-tukang ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Lama-lama saya udah lihat beda lagi. Dia kan jualan di depannya pintu digembok. Sekarang pintu pakainya udah dibuka dan dia udah jualan di garasinya. Ya, berjalan 1 bulan, 2 bulan, mungkin setahun. Mungkin dia mikir kok nggak diusir-usir gitu ya. Akhirnya jadi kayak food court. Jadi menggok sampai rata-rata sampai rumahnya orang itu gitu. Pertanyaan saya, itu rumah siapa mestinya? Pasti ada yang punya kan? Nggak mungkin ada yang punya. Tapi kok dibiarin gitu aja? Saya juga nggak ngerti. Ngerti ya? Tapi yang pasti pemilik rumah itu sudah gagal mendistribusikan warisannya dengan bagus. Nah, so sekarang teman-teman Anda harus tahu bagaimana mendistribusikan dengan yang penting. Nah, apa kelebihannya? Ya, dia bisa diberikan ke orang yang namanya ditunjuk kan sebagai penerima manfaat. Karena kita nggak pakai hukum waris, karena kita penerima manfaat, bukan penerima warisan. Ya. Nah, yang kedua sifatnya liquid, langsung cair. Teman-teman kalau Anda hari ini dikasih orang tua suruh milih rumah senilai 20 miliar dengan tunai 20 miliar, pilih mana? Tunai, karena Anda kasih rumah 20 miliar jualnya piye gitu kan? Setengah mati kan, kapan jualnya? Nah, itu ini. Coba Anda bayangin gini loh. Ada sebuah properti, Anda cek nih ya di luar, sama toh Anda yang duduk di sini ada yang punya ya, Anda beruntung. Mungkin bisa berupa rumah, mungkin bisa berupa tanah. Ya. Di mana fungsi rumah atau tanah ini memang tidak dipakai. Memang tidak dipakai. Sekali lagi bukan dipakai. Kalau dipakai udah nggak cocok konteksnya ya. Kan banyak tuh, misalkan ya biasa Pak Haji paling hobi tuh nyimpen tanah. Ya. Nah, kalau dia punya, Anda coba tanya, Pak, sekarang ini harganya berapa sih? Kalau dijual, gitu ya. Misalkan dia ngomong 5 miliar, ya udah tulis 5 miliar. Terus Anda tanya, ini kan nggak dipakai, memang mau diwarisi. Ekspektasimu Pak, harapanmu Pak, ketika nanti diwariskan, 5M ini berubah jadi berapa? Tanya ono. Ya, terserah dia mau jawab berapa. Misalkan dia mau jawab 8M, 10M, terserah, Anda ikutin aja. Ikutin aja. Ya. Nah, terus coba Anda bikin kayak gini, Pak, mau nggak saya kasih solusi? Nah, sebelumnya Anda bikin masalah kan, Pak, ini kalaupun benar jadi 8M, Anda mulai cerita tadi saya di awal, emang gampang mau distribusi ke 8M? Boleh tahu nggak anaknya berapa? Anda mulai tanya kayak gitu loh, yang tadi saya bahas di awal ya. Nah, sekarang solusinya, Anda coba aja bikin hasil penjualan ini sebagai premi single premi, premi single.
Anda ambil aja di atas 5%. Berarti top up-nya yang 95%. Gak banyak-banyak. Ya. Coba Anda hitung dulu. Dari alokasi 5%-nya 5M, berarti kan 250 juta. Ya. Ini bisa menghasilkan link berapa? Anda coba cek dulu. Semakin mudah pasti semakin besar. Nah, dari sini presentasinya lebih gampang. 5M-nya dia kan nggak pernah hilang, teman-teman. Tapi dia udah munculin berapa gitu. Nangkep nggak sampai sini? Yang agent nggak nangkep, yang penting leadernya nangkep kan? Nanti bisa ceritain gitu. Semakin mudah mungkin bisa untung, bisa jadi malah dia nggak butuh 5M. Misalkan ternyata cuma butuh 3M, wah lebih enak ceritanya. Berarti hasil penjualan 2M dia boleh pakai kan? Tapi tujuan dia untuk mendistribusikan warisan udah selesai, udah pasti. Seperti ini. Nangkep yang gitu? Hah? Lu kok enggak? Hasil penjualannya dia punya properti yang nganggur itu jadiin premi single premi dulu. Asumsinya kan dijual. Yang penting kan aku bisa keluarin ini sebagai UP item kan? Atau kalau malah ternyata bisa kasih lebih ya Pak? Kan bisa dua kemungkinan, dengan premi ini bisa lebih, atau untuk ini nggak butuh 5 miliar. Ya, supaya single preminya balik. Kalau Anda hitung ya, 5% sama 95, ini duitnya masih balik 5M. Pasti balik 5M. Anda pakai lah, mau cash fund, fixed fund, mini fund, terserah, pasti balik. Karena dari awal ini kan cuma kepotong 30%. Ya, belum kepotong 70%, sorry. Nangkep ya? Nah, ini saya ngomong distribusi warisan. Ada yang kedua, yaitu yang masalah CCP. Ini paling cocok. Kalau tadi kan saya ngomong properti ya. Kalau yang CCP, Anda cari nasabah yang umurnya udah tua dan dia doyan main deposito. Ini harusnya gampang sekali untuk dilurusin. Umurnya udah tua, 55 ke atas 60 ya, dan dia punya deposito. Anda bikin masalahnya kayak gini. AI, ada edukasi masalah sakit kritis ya. Kemudian Anda tanya, AI boleh tahu nggak? Kalau sampai terjadi masalah seperti jantung kanker stroke, rencananya AI beresin pakai apa? Kita berharap dia jawabnya apa? Dia terpaksa cairin deposito. Nah, kita tanya deposito ada berapa? Misalkan nih dia bilang punya 2 miliar. Gampang kan? Hasil dari 5% yang Anda alokasikan ini, 5% ini menghasilkan CCP berapa? Misalkan menghasilkan 1 miliar, misalkan nih. Berarti kan Anda bisa ngomong, saya bisa merubah dari 2 miliar dalam sehari pindah jadi 3 miliar. Kalau Anda bisa bikin ini 5% yang menghasilkan CCP 3 miliar, berarti kalimatnya adalah dalam sehari saya bisa merubah 2 miliar jadi 5 miliar. Anda coba kalimat ini, Anda coba bikin dulu, bener nggak ini bisa? Bisa banget. Jadi ibaratnya Anda punya ilustrasi, orang udah nyiapin peluru 2 miliar untuk mengatasi masalah dia. Hari ini Anda bisa dua kondisi, menyelamatkan 2 miliarnya, dapat peluru itu, atau pelurunya 2 miliar berkembang jadi 5 miliar. Anda coba, kalau Anda punya market yang saya ngomong, Anda betul. Gampang sekali nih sini. Ya kan, kita udah mancing dulu dengan pertanyaan kan, kalau ada masalah jantung kanker stroke, beresinnya pakai apa? Dia bilang deposito. Berarti kan depositonya diyakini pasti hilang, tinggal tunggu waktu. Hari ini saya ada solusi. Ya, cepat bikinin 5%-nya kena berapa? Nah, kalau 5%-nya nggak cukup, bolehlah tambah 6%, 7%, 5% nggak masalah. Ya kan? Tapi kan duit 2M langsung berkembang jadi berapa? Ini cara ini sering sekali dipakai sama Rio, tim saya di Malang. Dan paling gampang ini prospek orang yang sudah umurnya tua dan memang dia mengandalkan depositonya untuk menghadapi musibah kesehatan di depan. Pasti kena single premi. Jadi prinsipnya single premi ini kan duitnya hilang nggak sih teman-teman? Enggak. Kalaupun terpaksa berkurang sedikit dari nilai pokoknya, kan worth it dengan pertukaran CCB-nya, benar nggak? Seperti itu. Ya, yang ini. Tambah lebih bagus. Yang nggak bagus itu agentnya. Kenapa servernya perlu gede? Kalau bagi nasabah lo ya, beli CCB Huntington pakai USD itu bagus banget, karena dia bebas inflasi. Cuman kadang kan agent nggak suka. Kenapa? Karena server perlu gede. Kita orang usia normal aja, server bisa sekitar 60% loh.
Bayangkan kalau udah tua, wah servernya gede banget, 30-70 aja nggak cukup, mungkin perlu tambahan lagi top up. Seperti itu. Ya, kalau ada jual USD yang PIA, wah itu keren banget, bagus sekali. Arifin kan juga ngomong, memang bagus. Ya, kalau Anda mau bandingin, ada orang suka deposito, teman-teman kadang Anda bisa mancing orang itu closing dari PIA dulu. Ini pengalaman saya dulu yang sama Rembang. Dia nggak percaya asuransi, nggak percaya Indonesia, tapi saya yakinin PIA pasti bagus. Begitu PIA dapat cuannya gitu kan, kerasa kan. Untungnya ini digantiin jadi premi semua. Nah, mulai closing 1 case, 2 case, akhirnya bertambah terus. Seperti itu. Ya, ada nasabah Anda suka deposito, Anda mainin di PIA. Yang USD ya, bagus. Selain dia untung percentage kurang lebih 6%, dia juga dapat selisih kurs kan. Mungkin dia hari ini ikut Anda waktu 14,5. Mungkin 4 tahun lagi dia cek udah 18.000. Nah, lebih untung lagi, untungnya lebih lipat. Ya, oke, ada waktu sedikit, ada yang mau tanya? Tentang repricing. Repricing pasti terjadi teman-teman. Kenapa? Nggak cara handling, cara ngomongnya. Kalau cara ngomongnya gini loh, semua asuransi yang menggunakan hospital dengan cara on bill pasti ada repricing. Itu jawaban yang sangat general, semua. Cuman semakin Anda ikut di perusahaan yang besar, kredibilitasnya udah sangat bagus, pasti akan lebih jarang untuk melakukan repricing dibandingkan perusahaan yang kuotanya kecil. Gitu ya. Kenapa? Ya karena perusahaan yang lebih besar pasti jaga nama dong. Kalau mau repricing nggak akan sering-sering. Tapi kalau perusahaan kecil yang nasabahnya masih sedikit, demi mendapatkan nasabah masuk ke dia, biasa kan pasar malah murah dulu, betul ya? Ibarat kayak orang dicepret dulu sama jebakan itu, udah masuk di dia, nah ini waktunya di repricing. So ada ambil Indonesia harusnya udah tepat. Kenapa? Karena Indonesia perusahaan paling gede di Indonesia. Ya dengan nasabah kuota yang paling gede juga. Bayangkan kalau Indonesia terlalu sering repricing dan mengecewakan banyak orang, so pasti orang akan lari. Jadi kalau ada hari ini dicumi-cumi dengan repricing, pertanyaan malah dibalik. Memang di sana nggak ada repricing, mungkin malah lebih sering repricing daripada kita. Anda masih ingat nggak PPH? PPH pertama kali muncul tahun berapa? 2017 ya? 17 ingat saya, ya kan? Buktinya kan 2 tahun nggak ada repricing, ya kan? Kalau Anda lihat yang perusahaan lain ada yang repricing loh udah. So ini perusahaan udah kredibilitas lebih banyak dan Indonesia udah fair-fairan gitu loh. Jadi proyeksi preminya juga udah diberitahu. Perusahaan kita ini paling gena loh, maksudnya paling gena apapun ditransparan gitu. Orang lain nggak ada yang transparan, tiba-tiba sikat. Ya, jadi jangan takut dengan repricing, semua pasti ada repricing. Ayo, sama lagi mau tanya? Bagaimana dengan nasabah yang buka polis dari 2010 ke atas sampai sekarang, itu nilai tunainya kan jatuh banget. Nah, terus bagaimana ngatasi nasabah yang kecewa tentang nilai tunai? Ya, teman-teman, saya akan cerita bahwa kalau saya bahas tentang nilai tunai ya, saya ceritanya dari paling urut. Pertama, saya akan cerita bahwa unit ini intinya adalah nasabah ikut polis dimasukkan ke reksadana. Ini kan kombinasi antara proteksi dengan investasi, di mana investasi dimasukkan ke reksadana. Di dalam reksadana ada banyak fund, ya. Yang paling familiar, paling dasar yaitu dari kiri yang tidak beresiko sampai kanan yang paling beresiko. Cash fund, fixed fund, managed fund, dan equity fund. Ya, secara average sampai hari ini, cash fund bisa sekitar 6%, fixed fund bisa sekitar 10%, managed fund sekitar 13%, equity bisa 17%. Cuman yang harus nasabah tahu adalah ini bukan berarti 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, bukan loh. 13 terus 17 bukan. Ini beraneka macam setiap tahun. Tapi secara kalkulator, misalkan kalau ini udah jalan 19 tahun, kan kita tahun 2000. Berarti dari setiap item yang terjadi di 19 tahun dijumlah semua dibagi 19, muncullah angka ini. Nangkep ya? Jadi semakin ke kanan semakin roller coaster, semakin ke kiri ini landai. Nggak pernah turun tapi landai, tapi pasti 6% kayak gitu. Ya. Nah,
Di dalam unit link selalu ada pembagian komposisi. Total premi dibagi 2. Premi dasar sama premi saver. Kalau di Prudential premi berkala. Nah, apa yang saya ajarkan ini bukan untuk Prudential tapi seluruh asuransi unit link. Premi berkala ini diperuntukkan untuk beli proteksi di awal. Waktu dia join bisa dapat proteksi berapa? Bukan karena duit di sini, tapi karena duit di sini. Ya. Nah, akibat dari proteksi muncullah yang namanya biaya akuisisi. Sebesar tahun pertama sekian, 2 sekian, sampai tahun kelima sekian. Oke? Berarti kalau misalkan ini duit 100, di sini saya bikin 80 dan 20, pasti akan berbeda dengan hasil yang 40 dengan 60. Betul ya? Kita jelasin dulu ke klien. Kalau dia saya bikin 80, saya bandingin dengan yang 40, gede mana proteksinya? Gede ya? 80. Betul ya? Tapi dengan dia milih 80, efek sampingnya adalah duit tahun-tahun awal pasti banyak hilang. Betul ya? Nah, sekarang masalahnya adalah kalau dia mau memaksimalkan proteksi, otomatis secara ilustrasi rendah sedang tinggi. Semakin besar persentasenya, semakin bisa kelihatan break-even point. Betul nggak? Semakin kecil pasti semakin nggak break-even point. Nangkep ya? Nah, so sekarang mana yang benar? Apakah saya harus membesarkan ini atau saya harus besarkan yang ini? Dua-dua salah. Saya kasih contoh. Saya pilih besarin ini, Ci. Ternyata setelah 10 tahun join, wih sehat terus ya. Dia akan batin, tahu itu ngapain ini gede-gede, nggak pernah kepake, itu nggak? Oh ya wis, kayak gitu lain kali kalau buka cari yang ininya gede, ininya kecil ya. Ternyata kali ini baru jalan 2 tahun, ternyata kena sakit. Kemudian saudaranya dia bilang, lu ikut berapa sih? 100 juta. Lu kok dapetnya kecil? Ternyata komposisi 40-60. Padahal saudara dia cuma 5 juta aja, 60 juta, tapi 50-10 lebih gede dapatnya. Ngerti ya? Kan konyol, ikut total premi lebih gede, lebih kecil, tapi dapatnya lebih gede karena komposisi atas gede. So nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Waktu dulu beli argumennya apa? Tujuannya kemana? Ya. Angka 10 tahun, ini kan ngomong zaman dulu ya, kan 10 tahun. Angka 10 tahun ini misalkan 10 tahun. Angka 10 tahun ketika di titik hari ini beli, kan kita nggak ada yang tahu ini mau jadi kayak apa. Betul? Sekarang yang harus dibenerin adalah konsepnya. Kita bukan berpikir bahwa duit ikut asuransi pasti break even point. Loh, kalau mau pasti bisa, pilihlah cash fund. Masalahnya semua agen pasti pilihkan proteksi besar, sehingga dia nggak mungkin pilih cash fund dalam bikin ilustrasi. Se-Indonesia tanpa dikomando, baik Prudential dan seluruh kompetitor, 99% pemilihan fundnya di sini. Gitu. Supaya apa? Supaya ilustrasinya bisa tunjukin yang gede dan memuaskan klien. Apakah salah? Enggak. Kalau Anda perhatiin semua proposal perusahaan asuransi 2013 ke bawah, enggak ada loh yang ngecewain orang. Semua over value. Ya, di proposal kelihatan 80, wah kenyataan bisa 102. Ya, jadi 2013 ke bawah jangan salah loh. Equity fund keren banget, semua perusahaan asuransi bagus semua, nggak ada yang jelek. Jadi sebenarnya nggak salah dong milih ini, bener nggak? Kan kita nggak ada yang dukun sampai tahu gitu loh. Ternyata sejak 6 tahun terakhir equity fund semuanya stuck, bahkan minus. Coba bayangin, ya, polis asuransi kan rata-rata mulai tahun ke-6 nggak ada akuisisi, betul ya? Berarti secara ilustrasi di sini, di saat itulah momen-momen duit itu berkembang, bus, betul ya? Padahal 6 tahun terakhir justru pas hancurnya di sini. Bayangin, Anda pilih mana kalau punya polis misalkan 10 tahun ini? Jelek di depan, bagus di awal, atau dibalik, bagus di awal, jelek di akhir. Yang mendingan yang milih sini orang saya. Jelek di awal nggak masalah, toh memang gak ada duit yang dimasukin kok. Betul nggak? Mau dikasih laporan minus 10% ya nggak apa-apa, memang duitnya hilang kok, nggak ada efek. Kan justru tahun ke-6 terakhir ini yang duitnya masuk semua kan. Dan secara ilustrasi kan dia dilipat. Tapi ternyata hasilnya apa? Di sini janji 17, minus 10%. Janji lagi 17 kan? Kalau di ilustrasi kan kesannya 17 kayak gitu kan? Ternyata minus 2%. Plus 17 lagi, ternyata plus 4% kok. Plus lagi juga, udah lipat-lipat berapa? Jauh banget. Ini edukasi, masih edukasi. Ya,
Nah, sekarang problemnya taruh di mana yang tadi saya ngomong. Ji, kalau waktu itu dipilihkan ini kecil, dengan harapan 10 tahun lagi, wow, saldo. Ternyata tengah jalan ada musibah. Bu amuk nggak aja nih? Wow. Betul? Hari ini ternyata sehat terus. Ya wis ojo diomeli, bener nggak? Ya wis kamsya mosok ada mau ngomel. Emang nenek nggak pernah clean kan nggak mungkin, betul kan? So sekarang Ci, kita kasih solusi. Nah, habis kasih edukasi, masalah terakhir kasih solusi. Apa solusinya? Ya udah sekarang cek nilai tunainya berapa, coinya berapa. Bisa kan? Contoh, nilai tunai 80 juta, coinya 2 juta. 2 juta setahun kan pasti 24. Ya pasti minus, lama-lama habis. Betul kan? Solusi pertama gampang. Pilihlah manfaat mana yang perlu dibuang. Nah gitu aja kan. Kalau manfaat tadi dibuang kan coinya turun. Biasa nasabah ngomong gini, oh ya perlu KB loh, repot loh. Ya kan? Perlu semua. Lo kan terus gak ada yang dibuang ya berarti udah bener kan desainnya kalau lagi. Kecuali dia bilang, ini nggak perlu, PADD nggak perlu, Prumet nggak perlu, jiwa turun, ya udah turutin. Habis diturutin, ketemunya coy berapa lagi? Misalkan berubah, udah nggak 2 juta, jadi 800 ribu. Nah, pertanyaan saya terus simpel, ini mau tetap dibayar apa enggak? Enggak, saya maunya cuti premi. Wes, kalau cuti berarti pilihannya 2 atau 3. Mau di cash fund, fixed fund, atau mini fund. Ada cerita satu-satu. Kalau cash fund, pasti lah Ci, kalau 5% pasti dapat 80 juta, 5% dapatnya 4 juta. 4 juta biaya asuransimu 9 juta, minus pasti kalau pilih cash fund. Tapi kita ngomong apa adanya. Kalau fixed fund ada resiko tapi mungkin bisa 10%, managed fund bisa 13%. Pilih mana? Kalau saran saya Ci, ini harus tetap setor premi dulu. Paling nggak bikin sampai 100 juta lah, baru aman cover ini. Tapi ketika saya ngomong aman pun bukan berarti berhenti selamanya loh. Tetap sewaktu-waktu harus cek lagi kan nilai tunai berapa, coy berapa. Nah, kayak gitu. Ya, yang sering terjadi teman-teman di polis yang lama kalau Anda bisa servicing, Anda rubah jiwanya 20 juta aja. Kemudian pilihlah CCB atau link term, kan pasti dia kalau beli ini kan pasti dinikmati kan, betul nggak? Pilihlah yang menghasilkan coy yang cukup untuk di-cover nilai tunai yang ada. Paham maksud saya? Nah itu bisa Anda coba klik. Apalagi sisi bintang 1 kan murah, LinkedIn juga murah. Jadi Anda bisa kasih solusi ini. Polis zaman dulu kan aneh-aneh, jiwa 350 biasanya, Prumet 25, Prupayer, Postpayer, kan dibuang semua, ganti sisi bitok dengan coy yang bisa cukup